Caritas Christi Omnia Vincit. Salam sejahtera saudara dan sahabat terkasih. Jumpa lagi dalam inspirasi hidup di hari ini. Masih dalam suasana Paskah, kita merenungkan dan merayakan bersama misteri Paskah bagi hidup dan karya kita setiap hari. Pada saat ini saya mengajak kita semua untuk kembali merefleksikan makna perayaan Paskah itu sesuai dengan peristiwa hidup yang saat ini kita alami. Saudara dan sahabat terkasih umat Allah yang berbahagia, Gereja Katolik mengenal 3 masa dalam tahun liturgi, yaitu masa khusus, masa biasa, dan yang ketiga, peringatan atau pesta Orang Kudus. Mari kita lihat bersama. Masa khusus terdiri dari 2 lingkaran tahun liturgi, yaitu lingkaran kelahiran dan lingkaran kebangkitan. Lingkaran kelahiran terdiri atas 4 pekan masa Advent dan 2 pekan masa Natal. Sedangkan lingkaran kebangkitan terdiri dari 40 hari atau sekitar 5 pekan masa Prapaskah dan 7 pekan masa Paskah. Nah, masa biasa terdiri dari 34 pekan biasa yang kemudian berpuncak pada setiap hari Minggu. Pesta dan peringatan orang-orang kudus itu merupakan tradisi penghormatan Gereja Katolik, umat Katolik kepada orang-orang kudus. Dirayakan dalam setiap tahun liturgi menurut kalender liturgi. Saudara dan sahabat terkasih, umat beriman telah menerima hadiah istimewa dalam masa Prapaskah dan Pekan Suci dari Sang Mesias, yaitu hidup dan karyanya, tubuh dan darahnya yang diserahkan menjadi korban penebusan dosa, santapan bagi jiwa, santapan surgawi. Umat menyatu di dalam hidup dan penderitaan Kristus. Bahkan saat ia memasuki dunia kematian, umat berjaga dan berdoa dalam Sabtu Suci untuk menantikan kebangkitannya. Kini gereja telah merayakannya dan sementara menjalankan masa Paskah. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana umat Katolik menghayati Paskah Kristus? Apalagi di tengah pandemi, peristiwa hidup yang sementara dialami saat ini. Maka marilah kita berefleksi bersama. Saya menghantar kita semua dalam sebuah refleksi singkat tentang makna misteri Paskah seturut peristiwa yang sementara kita alami ini. Masa Paskah berlangsung selama 50 hari terhitung sejak hari Minggu Paskah sampai hari Minggu Pentakosta. Di dalam masa ini, gereja juga merayakan kenaikan Tuhan yang terjadi 40 hari setelah Paskah. Dan selanjutnya setelah itu dilanjutkan dengan novena 9 hari, novena kepada Roh Kudus untuk menyambut hari raya Pentakosta, yaitu 50 hari setelah Paskah. Pada hari raya Paskah, gereja merayakannya dengan meriah atas misteri penebusan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, menebus dosa semua umat beriman, dan kini mengangkatnya dalam kebangkitan mulia anak-anak Allah. Sementara pada hari Minggu dan hari raya lainnya tetap terarah kepada misteri Paskah tersebut. Itu sebabnya hari raya Paskah disebut sebagai hari raya dari segala hari raya, Summa Solemnitas. Saudara dan sahabat terkasih, Paskah tahun 2020 ini berbeda dari Paskah tahun-tahun sebelumnya. Kemeriahannya seakan-akan redup di tengah ketakutan, kecemasan, dan duka manusia atas pandemi COVID-19 yang kita alami bersama. Tetapi apakah Paskah adalah tentang pesta, sorak-sorai,
lagu merdu, bunyi-bunyian? Tidak. Paskah bukan tentang sorak-sorai, lagu meriah, bunyi-bunyian, pesta pora. Paskah adalah tentang pribadi. Pribadi yang mencinta, pribadi yang menyalurkan rahmat melalui derita, sengsara, air mata, juga sukacita dan damai sejahtera. Pribadi yang karena cinta rela wafat di salib, tetapi bangkit dan menganugerahkan damai sejahtera. Kita sementara merayakan sebuah misteri iman, sekaligus misteri kemanusiaan yang tak ternilai harganya. Maka saudara dan sahabat terkasih, Paskah yang meriah di gereja kini digantikan dengan Paskah yang hening di rumah. Semua umat beriman kembali kepada pusat keberadaannya, kembali kepada jati dirinya sebagai manusia. Di dalam keheningan batin itu, umat beriman berefleksi dan memperbaharui dirinya dari dalam dirinya sendiri, dari dalam rumahnya sendiri, dari dalam rumah tangganya sendiri, dari dalam keluarganya sendiri. Dunia kita seakan-akan memiliki waktu hening, alam bernafas lega setelah disibukkan dengan kreativitas manusia yang tak pernah usai. Kesibukan sebagai penyakit manusia zaman ini seakan terhenti sejenak agar mengajarkan manusia tentang arti sebuah keheningan. Membiarkan hati berkomunikasi kepada Tuhan. Raga kembali mendapatkan nutrisi yang baik setelah sekian lama bekerja. Kita lihat di mana-mana dalam perayaan Paskah, suara doa dan nyanyian mazmur didengungkan di segala penjuru. Bahkan Ekaristi kita lihat di mana-mana, saudara dan sahabat terkasih. Suara doa dan nyanyian mazmur didengungkan di segala penjuru. Bahkan Ekaristi dipersembahkan di dalam gereja dalam keadaan kosong, seakan menambah kerinduan umat beriman kepada Tuhan. Saudara dan sahabat terkasih, Paskah kali ini sungguh unik. Tuhan telah bangkit, dan Dia menggerakkan misteri kebangkitan itu dari hati pribadi-pribadi manusia, dari pusat keberadaan mereka. Seakan-akan manusia diajak untuk kembali kepada pusat kehidupan, kepada Allah sendiri, kepada Kristus yang selama ini mungkin mereka tinggalkan. Tuhan telah bangkit, dan kita memiliki harapan akan kebangkitan kembali. Maka jangan takut, saudara dan sahabat terkasih. Di tengah duka dan kecemasan, air mata, kita masih memiliki pengharapan. Paskah Kristus mendatangkan dan menghadirkan kepada kita harapan akan kebangkitan kembali. Pembaharuan dimulai dari hati yang penuh syukur, jiwa yang merindukan Tuhan. Maka saudara dan sahabat terkasih, jadikanlah rumahmu bait kediaman Allah. Jadikanlah hatimu bait kediaman Roh Kudus, agar dari sana terpancarlah kasih karunia Allah, kebaikan, hati yang peduli kepada sesama, hati yang berbelas kasih. Percayalah kepada Kristus. Ia yang menghalau kematian akan menyertaimu sampai akhir zaman. Ia yang mengalahkan kegelapan makam akan mencahayaimu dengan damai sejahtera. Thomas, salah seorang murid Yesus, tidak percaya akan kebangkitan dan penampakan Tuhan Yesus. Maka saat Tuhan Yesus menampakkan dirinya sekali lagi kepada murid-muridnya, ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku."
Damai sejahtera bagi saudara dan sahabat terkasih umat beriman dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan masa Paskah. Deo gratias.